Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Departemen Teknik Otomotif, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 2307362. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas besar saya itu dengan mata kuliah Manajemen Industri, dengan tugas besarnya itu adalah nanti di mana saya akan memaparkan bagaimana dua brand atau dua produk yang saling bersaing dengan kompetitornya, kemudian bersaing, dan pada PowerPoint saya ini nanti dia akan bersaing dengan rivalnya atau brand yang lagi ya saing-saingan gitu. Contohnya kayak Coca-Cola dengan Pepsi ya. Nah, namun di sini saya mengambil eh, sampelnya itu ya di bidang otomotif gitu, di mana saya mengambil antara brand Ferrari dengan rivalnya yaitu Lamborghini. Dan for your information juga, Ferrari dan Lamborghini ini adalah dua orang adik kakak atau dalam satu keluarga juga, yang dimana terjadi sebuah konflik atau problem internal antara mereka sehingga dia bersaing dengan saudaranya sendiri. Jadi yang lebih pertama itu adalah Ferrari, dan pertama berdiri itu adalah Ferrari, dan baru Lamborghini disusul oleh keluarganya atau adiknya. Nah, di sini nanti terdapat tiga poin, yaitu core product, kemudian tangible product, dan augmented product. Di mana produk ini adalah hal yang diharapkan oleh seorang konsumen terhadap produk yang ia beli. Nah, jadi di sini Ferrari ini menawarkan core produknya kepada konsumen yaitu prestisi dan status sosial. Ya, di mana bagaimanapun ini Ferrari ini adalah brand yang cukup mahal. Jadi ini mungkin hanya kelas ekonom ke atas yang mungkin bisa membeli produk mobil dengan merek Ferrari ini. Nah, ya pasti prestisi itu pasti didapatkan sebuah rasa hormat atau sebuah kekaguman dari orang-orang sekitar terhadap dia. Kemudian sebuah status sosial ini menandakan bahwasanya ini adalah orang uh, yang berduit lah intinya. Kemudian emosional dan passion. Ya, kita mendapatkan sebuah emosional dan passion bila membeli kelas-kelas mobil dengan kelas-kelas seperti ini. Nah, iya, dan Ferrari ini juga menawarkan warisan seperti yang sudah saya bilang di awal. Ini warisan dan sejarah di mana Ferrari ini yang memiliki sejarah cukup autentik di kalangan dunia otomotif. Nah, komunitas eksklusif, nah, tangible. Nah, setelah hal yang diharapkan oleh konsumen terhadap uh, salesnya gitu atau brandnya itu, dan Ferrari juga menawarkan hal-hal yang bagus juga terhadap konsumennya. Nah, itu tangible product di mana dia memiliki desain dan aerodinamika yang bagus, di mana setiap desainnya Ferrari ini lebih ke sport, mobil-mobil sport yang mempunyai kelas uh, tersendiri. Dia juga mempunyai performa dan teknologi yang canggih dan performa yang bagus, interior dan kenyamanannya sudah pasti di atas gitu kan. Kemudian augmented sebuah produk itu uh, Nah, dan Ferrari juga menawarkan hal-hal yang membuatnya lebih lebih atau memiliki nilai tambah, memiliki nilai tambahan bagi konsumennya, di mana after salesnya dan memiliki pengalaman inklusif, digital dan teknologi pendukung.
Dan masuk ke berikutnya, yaitu Lamborghini. Nah, Lamborghini juga memiliki teknik marketing yang berbeda, atau ada yang sama dan ada yang lebih dari Ferrari. Nah, core produknya itu adalah ya kan seperti yang sudah saya bilang, sebuah pemberontakan dan keberanian, drama, sensasi, seni yang bergerak, inklusif, tanpa kompromi. kompromi. Kenapa di sini ada keberanian ya karena mobil-mobil Ferrari itu seperti lambangnya saja adalah sebuah banteng. Nah, dan mobilnya terkesan seperti memberikan sebuah emosional keberanian terhadap uh, pemilik maupun drivernya. Kemudian tangible produknya, ia memberikan sebuah desain dan bahasa visual dan performa dan teknologi interior dan ergonomi. Nah, inilah yang diberikan Ferrari terhadap konsumennya. Dan augmented produknya adalah dia memiliki sebuah program khusus pemilik yang tidak ada di Ferrari, kemudian layanan inklusif, koleksi dan investasi. Dan dan Lamborghini ini ia memiliki sales atau layanannya lebih banyak ketimbang dari si Ferrari tadi gitu. Nah, kemudian kita masih juga pada teknik pemasaran, di mana bagaimana sih sebuah brand mobil sport itu yang mahal tapi banyak peminatnya gitu, banyak terjual di pasaran gitu. Nah, yang pertama itu fondasi. Yang memiliki fondasi dengan DAI racing dan warisan F1. Dia juga mempunyai dia memiliki mobil F1 dan DNA racing. Kemudian dia membuat sebuah desain dengan kombinasi yang elegansi dan memiliki fungsi. Nah, maksudnya kombinasi kombinasi elegansi dan fungsi ini dia memiliki kesan yang elegan gitu. Yang kalau kita lihat itu seperti orang-orang antara boy and man gitu, antara uh, laki-laki dan pria. Nah, dan versi Ferrari ini lebih dia ke sebuah prianya gitu. Itu teman-teman bisa pahami juga. Kemudian rekayasa dan teknologi produk yang terbatas, inklusivitas, pengalaman dan kepemilikan. Dan saya juga mendapatkan ilmu tambahan di mana kebanyakan sebuah produk apabila dia sudah menjadi brand yang terkenal, teknik pemasarannya yang paling umum dan paling banyak digunakan yaitu adalah dia produksinya terbatas. Jadi orang-orang berbondong-bondong untuk memilikinya dan itu bakal disebut juga sebuah barang langka atau bagaimana. Nah, itulah teknik pemasaran dari brand-brand yang terkenal. Dia mencetak atau membuat sebuah produknya itu terbatas sehingga orang nggak semuanya bisa mempunyai gitu. Kemudian eh, strategi pemasaran dan storytelling. Dan Ferrari membangun produk dengan formula warisan balap plus inovasi teknologi plus desain ikonik plus inklusivitas dan plus pengalaman emosional. Hasilnya bukan sekadar mobil, melainkan legenda yang bergerak. Nah, dan ini tagline dari Ferrari. Ferrari tidak menjual mobil, mereka menjual mimpi, adrenalin, dan keabadian. Dan kita lihat juga teknik pemasaran dari Lamborghini. Nah, teknik pemasaran dari Lamborghini ya limited edition dan kelangkaan buatan. Dan ya Lamborghini ini mempunyai lebih, misalnya nih, Ferrari membuat satu tipe mobil ya dengan mengeluarkan 10 unitnya, 20 unit gitu misalnya. Nah, Lamborghini ini dia mengeluarkan tipe mobil dengan 10 unit gitu. Nah, mereka lebih 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 limited edition banget gitu. Kemudian marketing yang provokatif dan media sosial. Ya, Lamborghini ini seperti historisnya ini bentuk pemberontakan ya, teknik marketingnya ya provokatif, ngadu ya sedikit menyinggung-nyinggung kompetitornya gitu. Dan pemanfaatan media sosialnya juga bagus, saya perhatiin ketimbang Ferrari. Kemudian experiential marketing, pengalaman yang tak terlupakan, branding melalui desain radikal ya Lamborghini gitu. Memanfaatkan pop culture,
culture, dan digital dan teknologi immersive. Nah, ini Lamborghini tidak takut menentang norma. Mereka menjual mimpi akan kekuatan mentah dan kebebasan, bukan sekadar kendaraan. Nah, ini tagline dari Lamborghini. Ferrari punya sejarah, tapi Lamborghini punya swag. Nah, itu teknik-teknik pemasaran dari Ferrari dan Lamborghini. Nah, supply chain-nya bagaimana antara Ferrari? Nah, yang pertama itu adalah sumber bahan bakunya. Sorry, ini punya tinggal. Di mana Ferrari ini memiliki desain dan sasis blok mesin V8 dan V12 diproduksi di Maranello, Italia. Ya, ini adalah mobil rebranding brandingnya sebuah Itali ya ketika merek Ferrari di mana ya Itali gitu. Nah, bahannya itu aluminium paduan dari Constellium, serat karbon dari Toray. Kemudian produksi dan perakitan pabrik utamanya di Maranello, hanya satu fasilitas produksi. Dan proses perakitan manual, mobilnya ini manual sehingga membutuhkan waktu 3 bulan satu unit. Quality control ketat di Fiorano Test Track. Dan distribusi penjualannya. Dealer resminya hanya 70 dealer terpilih di dunia. Standar showroom Ferrari, ya, La Casa Ferrari. Dan permasalahan sistemnya konfigurasi. Tugas sudah. Tugas. Tugas presentasi ya. Masa depan. Pertama pemesanannya itu sistem konfigurasi online plus konsultasi eksklusif. Nah, kita juga lihat supply chain dari Lamborghini juga, di mana bahan bakunya itu menggunakan mesin V10 atau V12 dibuat di Santaga, Bolognese, Italia juga. Dan bahannya dari serat karbon, paten Lamborghini. Kemudian produksi perakitan, pabrik utamanya ya di Bolognese tadi, proses perakitannya semi robotik, jadi dia tidak full manual, dan lebih cepat daripada Ferrari. Kemudian uji cobanya di Narodo, Ring Italia Selatan. Kemudian distribusi penjualannya, dealer resminya. Nah ini 100 lebih 170 dealer, jadi lebih lebih 100 lebih banyak 100 dealer ketimbang Ferrari. Nah, customisasinya programnya Personam atau pusat custom Italia. Nah, ini untuk skema suppliernya itu yang lebih lengkapnya antara Ferrari dan Lamborghini. Nah, ini tabelnya di mana suppliernya Ferrari fokus di Italia kecuali Bosch daerah di sebelah Italia. Kemudian Lamborghini kolaborasi dengan Audi dan VW Group. Nah, kemudian ada produksinya yaitu manual, masih tradisional, dan Lamborghini itu sudah semi robotik, robotik dan lebih modern ini gitu. Distribusinya inklusif, dealernya sedikit. Kemudian kalau Lamborghini lebih luas, inklusifnya pasar emerging. Kemudian konsumennya ya, purist dan kolektor lama. Kemudian Lamborghini pembeli muda dan pencarian. Nah, jadi Ferrari itu dia lebih banyak ke orang-orang dengan kisaran umur ke 40 ke atas gitu. Sedangkan Lamborghini itu lebih ke 30 ke bawah, 20 sampai 40 tahun deh yang paling eh, banyak pembelinya gitu. Jadi orang-orang yang udah tua-tua kemudian mungkin udah kepala empat itu kebanyakan membeli Ferrari. Datanya lebih banyak menunjukkan Ferrari itu dibeli oleh orang-orang dengan usia 40 ke atas. Nah, kesimpulannya itu yang pertama strategi inti Ferrari ini dia warisan balap inklusif tetap. Lamborghini-nya Lamborghini kalau strategi intinya itu lebih ke desain yang radikal, emosional, mentah. Targetnya miliarder muda gitu. Dan uh, produksi atau pemasoknya Ferrari itu lebih manual 100% Itali, bahan premium. Dan Lamborghini itu semi robotik ya, seperti tadi kolaborasi VW Group. Dan pengalaman konsumen Ferrari itu track days di Fiorano, programnya restorasi klasik. Kalau Lamborghini dia lebih drive training, kustomisasi ekstrim.
atau ad personam. Dan pasarannya itu Ferrari lebih ke kolektor tua. Nah, ini yang saya bilang tadi kolektor tua dan loyalis F1. Maksudnya loyalis F1 itu adalah orang-orang yang penggemar F1 gitu loh. Nah, Lamborghini ini lebih ke generasi muda dan selebritas. Iya, selebriti lah. Nah, pelajaran utama yang dapat kita simpulkan dari sini adalah Ferrari itu konsisten ke tradisi. Lamborghini berani. Kalau Lamborghini dia berani beda gitu. Keduanya sukses jual mimpi dan status bukan hanya mobil. Ferrari itu opera dan Lamborghini itu bagaikan konser rock gitu. Jadi Ferrari itu adalah tradisional mobil yang menjual sejarahnya. Oke, berakhir slide-nya. Thank you pada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah menyaksikan juga. Uh, ya, sekian dari saya, Muhammad Iqbal. Saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, tinggal ketik di kolom komentar. Please subscribe for more information. Thank you guys. Bye.